hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, mohon untuk kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan. Om pimpin doa, Pak. Ya, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa supaya agama dan percaya masih agar diberikan kemudahan dan kelancaran kita kali ini. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak sudah bilang ketika himpunan bagian itu semua yang disebutkan harus ada. Razi, Baga, Aska. Semuanya ada kelas 7B. Maka Razi, Baga, dan Aska bagian dari kelas 7B. Abdullah, Hikari, Razi. Ada nama yang tidak ada di himpunan B, yaitu Abdullah. Maka yang tadi disebutkan Abdullah, Hikari, dan Razi itu bukan bagiannya. Ya, contohnya di sini. Bahwa himpunan bagian itu himpunan A. Ini hanya memudahkan saja buat kalian memahami ya. Contoh Pak Sor ada himpunan A gitulah misalnya ya. Merupakan himpunan bagian B. Nah, jadi himpunan A ini dikatakan himpunan B sama kayak tadi yang Pak Sor sebutkan ya, Razir, Aska, sama si Baga itu si anggotaannya. Ini B-nya adalah kelas kalian misalnya. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota himpunan A-nya itu menjadi anggota di B. Jadi ada semua di B gitu loh. Nah, cara penulisannya seperti ini nih, simbolnya. Ini U apa nih namanya nih? Kalau kemarin kan ada U begini, ada begini. Nah, ini U-nya tiduran gitu ya, mungkin ya. Jadi kalau ini disebutnya adalah bagian gitu ya. Nah, simbolnya begini ya, U-nya agak miring gitu. Jadi A itu bagian dari B. Ya, atau A itu persekutuan dari B, gitu ya. Jadi dikatakan A itu bagian dari B ketika anggota di setiap anggota A-nya itu ada semua di B. Ya, contohnya gini. Pasal punya anggota A nih 1 2 3 4, B-nya 2 3 5 7, C-nya 1 2 3 4 5 6. Apakah himpunan A itu bagian dari C? Ada bisa jawab? Iya. Iya, kenapa anggota A itu bagian dari C? Kenapa? Karena anggotanya ini A. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini anggota A-nya, ya kan? Apakah bagian dari C? Kita cek di C-nya. Apakah anggota A 1, 3, 4 ada semua? Kita cek 1, 2, 3, 4. Oke, ternyata ada semua ya. Maka iya, kalau anggota A-nya itu ada semua di C, maka A itu bagian dari C. Oke. Kalau konsep Pak tuh yang kayak tanda-tanda A sama C itu maksudnya apa, Pak? Ini. U ini maksudnya. Cara bacanya A itu bagian dari B. Maka jadi apakah himpunan A, C? Nah, ini namanya artinya bagian. Ya. Di A itu cara bacanya bagian dari C. Maka iya ya, kita cek anggotanya aja. Kayak tadi nama-nama kalian yang pas sebutkan di kelas 7B. Kelas sekarang lanjutnya apakah himpunan B? Himpunan B-nya 2 3 5 7 bagian dari C? Tidak. Enggak, Pak. Tidak. Kenapa B bukan bagian dari C? Soalnya di C nggak ada nomor 7. Ya. Sama. Ya, betul. Soalnya 7 di B itu tidak ada di C. Jadi di sini dikatakan semua anggota A-nya harus ada semua di B, atau semua anggota B-nya nih ya harus ada semua di C, sedangkan anggota B itu 7 tidak ada di C. Ini yang menyebabkan B itu bukan bagian dari C. Jadi jawabannya tidak. Oke, yang C. Apakah himpunan A bagian dari B? Tidak. Kenapa tidak? Kita cek. Soalnya 1 2 3 4 ada. Ya. 1 sama 4.
1 sama 4 di A, ya kan? Ini nih 1 sama 4 di A. Itu nggak ada di B, ya. Pasal di sini ya. 1 dan 4 tidak ada di B. Kalau ini 7 tidak ada di C. Pokoknya kalau yang tidak ada di C atau yang dimintanya kemana, itu bukan himpunan bagiannya. Jadi B itu bukan bagian dari C karena ada 7 yang tidak ada di C. A itu bukan bagian dari B karena ada angka 1 dan 4 tidak ada di B. Gampang ya? Silakan tanyakan nggak? Cukup ya? Aku mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Itu kan Pak, Kalau di buku, perasaan lambangnya itu kayak E gitu deh, Pak. Begini ya. lagi diisi. Cantik. Ini. Iya, Apa? maaf. Nah, kalau ini kemarin udah diajarin tentang anggota, elemen. Udah lagi. Elemen itu anggota namanya. Kalau ini elemen. Dari kata elemen. Nah, kamu kalau mau lihat di buku paket, sebenarnya ada di halaman berapa, yo? Yang bisa baca. Ratusan lah, Pak. Saya waktu itu udah belajar. Sama Ada di halaman 88 sampai halaman 93 ya. Kalau mau belajar Kalau yang halaman kayak itu ya Pak, kayak misalnya A bagian anggota dari B gitu kan? bukan. A itu anggota. Saya soalnya ngerjainnya latihan soal yang 79, jadi beda. Ya, kalau 79 bukan himpunan bagian. Kalau 79 itu tentang anggota. Udah lewat itu mah. Udah lewat. Iya. Itu 5 juga ada di A kan Pak? Yang itu tuh. A Yang A dengan C. A sama B Pak. A sama B. 5 kan nggak ada itu. Oh, yang penting A-nya. A itu bagian dari B enggak? Nah, cek apakah semua A-nya ada di B. Oh iya. Jadi nggak mesti perhatiin B-nya. Yang penting apakah A-nya A aja itu ya. bagian dari B? Kamu A cek aja A-nya ada semua nggak di B gitu. Oh iya. Jadi 1 dan 4-nya tidak ada. Jadi kalau himpunan bagian, Pak tekankan simbolnya seperti ini ya. Kalau yang tadi ditanyakan Alia, itu elemen itu hanya untuk anggota. Elemen itu anggota. Contohnya gini, apakah Abdullah anggota dari kelas 7B? Bukan. Nah, cara tulisnya gini, apakah Abdullah anggota dari 7B? Itu loh. Ya. Sama aja sih sebenarnya kayak himpunan bagian ya. Apakah Abdullah, kalau elemen itu sebenarnya satu-satu, nggak bisa banyakan kayak himpunan bagian gitu aja bedanya. Jadi harus kalau Gimana, Pak? Bapak sama elemen itu kan yang dicoret itu kan, Pak. nah ini kan bukan anggotanya maka dicoret, elemennya tidak. Kalau dicoret tandanya bukan anggotanya ya. Ya, karena Abdullah itu bukan elemen dari 7B. Nah, biasanya kalau elemen itu E itu hanya apa namanya? Hanya satu aja. Apakah Razi anggota dari 7B? Gitu doang. Betul sekali. Nah, maka tetap E-nya tetap ya jangan dicoret. Nah, bedanya itu ya. Alia, kalau elemen itu hanya untuk satu himpunan aja. Tapi kalau himpunan bagian anggotaannya ada banyak, dicek dengan anggota B, ada semua enggak gitu. Kalau ada semua maka bagian. Gitu ya, himpunan bagian ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan himpunan bagian pada soal seperti ini? Sama aja ya. Apakah himpunan B bagian dari A? Apakah himpunan C bagian dari A? Untuk mengeceknya kita tentukan dulu anggotanya. Bilangan asli yang kurang dari 5 ada tanda sama dengannya. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada tanda Sama dengan. dengannya. Oke. Yang ke B bilang genap asli. Genap asli itu mulai dari 2 ya. 2, 4. 6-nya dihitung enggak? Enggak, karena enggak ada sama dengan. Oke, terima kasih. Yang C apakah bilangan asli ganjil? Dari 1 sampai 7. 3, 5, 7. Kenapa dari 1 sampai 7? Karena ininya satunya ditambah sama dengannya,
7-nya juga tanda sama dengannya, maka 1 dan 7-nya ikut. Ya. Iya. Nah, kita cek aja apakah B bagian dari A. Kita cek B-nya, 2 dan 4. Ada nggak semua di A? Ada. 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 Karena angka B di sini, ya, anggota B-nya kan 2 sama 4. Ada semua di A. Maka ini ya bagian dari A si B itu. Apakah C bagian dari A? Enggak. Tidak. Kenapa tidak? Karena di A gak ada 7. Terus 7-nya gak ada di A. Karena 7 Angka 7 tidak ada di A. nah, tidak ada Di A. A. Karena angka 7 ini yang menyebabkan C itu bukan bagian dari A. Cuma Tapi satu kalau padahal. 7 gak ada ya jelas pasti Iya. bagian dari A. Kita berpatokan pada pengertiannya harus semuanya ada. Kalau ada salah satu nggak ada ya maka bukan bagian. Gampang ya? Ya ini syaratnya Ya, harus bisa menentukan anggota nih. Kemarin udah diajarin cara bagaimana menentukan anggota seperti ini ya. Oke, selanjutnya ya. Oke. Udah selesai tadi tentang bagaimana cara menentukan apakah dia himpunan bagiannya atau bukan. Nah, untuk soal yang kalian materi yang kalian di depan ini beda lagi, tapi masih kaitannya dengan himpunan bagian, cuman yang diminta beda. Jadi gini, ada namanya himpunan, itu bisa dibuat himpunan bagiannya. Kayaknya tubuh kita nih, tubuh kita, badan kita. Kita akan potong-potong misalnya lah, kita pisah-pisahkan. Ada yang namanya jari, ya enggak? Ada yang namanya organ tubuh bagian kita lah, organ bagian tubuh kita kan sama aja himpunan bagian. Nama himpunannya adalah misalkan asror, terdiri dari bagiannya adalah jari, tangan, kaki, ya kan, mulut, hidung. Nah, sama. Ini dari suatu himpunan itu bisa dibuat himpunan bagian. Kita akan tentukan jumlah himpunan bagiannya ada berapa. Pasal kasih himpunan A yang ada 3 anggota seperti ini ya. 1, 2, 3. Cuma ada 3 anggota. Maka berapa banyak himpunan bagian yang terbentuk dari himpunan A yang cuma ada 3 anggota ini? Oke, yang pertama adalah, cara jawabnya perhatikan. Bagian himpunan A 1, 2, 3 itu adalah himpunan dia sendiri dulu. Yaitu angka 1, 2, dan 3 tentunya. Jadi ya kita itu adalah bagian dari kita sendiri, benar nggak? Jiwa kita adalah bagian dari kita sendiri. Nah, ketika ada himpunan A 1, 2, 3, himpunan bagiannya apa dulu? Ya, dianya sendiri dulu. 1, 2, 3-nya sendiri. Kemudian yang kedua, kalian pasangkan, ya, setelah 3, ada berapa anggota nih yang pertama nih? 1, 2, 3, ada 3 anggota ya. Ya. Setelah dirinya sendiri, ini kan ada 3, turun. Setelah 3 itu, kamu pasangkan yang isinya cuma 2 anggota. Itu berapa aja? 1 dan 2. dan 2. Ada lagi? Kamu pasangkan. Kayak misalkan tangan dan kaki, mulut dan hidung. Nah ini kan 1 dan 2. Berarti selanjutnya ada lagi nggak? 1 dan 3. 1 dan 3. Boleh ya 1 dan dipasangkan. Tapi nggak. 3 dan 2. Iya, 3 dan 2. Maksudnya apa sih? 2 dan 3 ya. Oke. Jadi Itu untuk maksudnya. apa, Pak? Harus dari paling. Ya, silakan tanyakan. Itu harus dari yang terkecil dulu, Pak. Ya, harus yang Itu terkecil. 3 dan 2. Oh. Tidak apa namanya? Urutan itu tidak mempengaruhi. Ketika kamu bilang 2 dan 3 dan 3 dan 2 itu sama aja. Ini sama. Oh. Jadi 2 dan 3, 3 dan 2 sama aja. Tapi baiknya cara penulisan dalam himpunan kan angka terkecil dulu, benar nggak? Iya, Pak. Jadi ini sama. Itu dibagi-bagi ya, Pak? Iya, kayak password bagi-bagi, cari 2 organ tubuh kalian. Oke, tangan dan kaki. Nah, ini kan ada angka 1, 2, 3. Cari dua angka yang kamu pasang-pasangkan. 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Oke, jadi ini selesai ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada lagi nggak kira-kira dipasangkan? Nggak ada ya. Setelah kamu pasangkan antara, pertamanya kan ada 3 anggota nih, 1 dan 3. Kemudian ada 2 anggota, turun lagi menjadi cuman 1 organ atau 1 anggota saja. Berarti apa aja tuh? 1, 2, dan 3.
Jangan lupa menuliskan suatu anggota himpunan dengan kurung kurawal seperti ini ya. Jadi pertama kan ada 3 anggota nih, 1, 2, 3 jadikan 1. Kemudian dipasangkan 2, 2, 2. Kemudian ya setelah 2 nurun jadinya cuma satu organ saja. Kamu cari organ tubuh kamu yang kamu paling sukai. Mulut misalkan, hidung, ya kan, rambut. Nah, ini satu aja yang ketiga. Yang keempat adalah roh. Roh itu kelihatan nggak? Enggak. Nah, berarti kalau dalam hal ini namanya himpunan apa yang nggak kelihatan, yang nggak ada anggotanya? Kosong. Nah, Himpunan himpunan kosong. Himpunan kosong bisa gimana? Ya titik-titik aja. Nggak ada isinya. Gitu. Ya, makanya tadi Pak Sur bilang, roh jiwa kita adalah bagian dari kita. Meskipun kalau kita lihat, ya rohnya Haryansyah, rohnya Razi nggak kelihatan. Namanya kosong lah kalau kita lihat dari wujudnya ya. Makanya pertama kalau ada 1, 2. Pak. Ya. Itu maksud nomor 3 apa sih yang tadi tuh yang jawab, terus yang ketiganya itu maksudnya apa? Yang 3 mana? 1 kurung 2 kurung 3 kurung itu maksudnya apa, Pak? Oke, jadi Itu kayak dibagi-bagi pasangan gitu loh. anggota 1, 2, 3-nya masing-masing gitu lah. Kayak ini tangan, kaki, hidung ya, di masing-masingin gitu. Oh. Jadi Kalau nomor 4 kok kosong? Karena roh jiwa kita ada kita diisi roh nggak? Jiwa nggak? Iya. Iya. Kalau nggak ada rohnya berarti kita mati, Pak. Kosong. Nah, maksud pasal adalah roh kita, jiwa kita itu kelihatan nggak gitu? Kosong ya. Sobatnya nggak kelihatan lah, sama kayak ini himpunan kosong. Nggak kelihatan angkanya, kosong gitu, nggak ada angkanya. Jadi 1, 2, 3 itu sebenarnya dia punya roh juga. Rohnya si 1, 2, 3 itu himpunan adalah ya himpunan kosong. Jadi ingat ya, ketika ada angka 1, 2, 3, ketika diminta himpunan bagiannya, pertama dirinya sendiri 1, 2, 3. Berarti ada 1 ya. Ya enggak? Kemudian dipasangkan setelah, ini kan dirinya sendiri aja 3 nih, 1, 2, 3. Dipasangkan setelah 3 itu pasangkan 2, 2. Ya 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dan 3. Ada berapa ini? Ada 3. Ya. Kemudian setelah dia pasangkan dengan 2, 2 ya turun lagi dirinya sendiri masing-masing. Ada 3 juga. Ya. Kemudian ya yang nggak terlihat dirinya yaitu adalah roh jiwanya, itulah himpunan kosong ada 1. Pokoknya himpunan kosong itu semuanya ada. Semua himpunan itu memiliki namanya himpunan kosong dan dirinya sendiri. Ini udah pasti ada nih. Ya semuanya pasti ada, cuma hati-hati gitu, jangan sampai kelewat lah. Yang biasanya yang salah teman-teman itu adalah lupa. Ininya nggak kehitung gitu loh. Nomor 1 sama 4 nih. Dirinya sendiri sama himpunan kosongnya nggak ketulis gitu loh. Maksudnya pasti ada tuh lupa bahwa ini tuh bagian juga. Maka totalnya ada berapa? Himpunan bagian dari angka 1, 2, 3. Pertama ini ada 1, 3, 3, 1. Berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Totalnya adalah 8. Jadi pertanyaan di sini, maka berapa banyak himpunan bagian dari A yang anggotanya 1, 2, 3? Ada 8 jawabannya. Nah, tapi di samping kanan ada cara rumus jumlah himpunan bagian. Pasal mengajarkan bagaimana mendapatkan angka 8 ini dengan menggunakan rumus aja tanpa perlu kalian membuat dari 1, 2, 3, 4 dibikin seperti ini yang merah. Ituin ada jumlahnya, habis itu taruh pangkatnya. Nah, caranya gimana? Kita mau masa cek dulu ya. Himpunan B-nya ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. Pasal cek. Di sini di rumusnya adalah rumus jumlah himpunan bagian itu 2 pangkat N. N-nya adalah banyaknya anggota himpunan tersebut. Oke, himpunan B-nya ada berapa anggotanya? Ada berapa anggotanya? 2, 3, 5, 7, 11, 13? Ada 6. Banyak himpunannya, banyak anggotanya ada 6. Ya, pasal langsung pasal tulis ya, banyak anggotanya itu ada 6. Atau tadi N adalah sama dengan 6 ya. Banyaknya anggota itu 6 itu N-nya. Maka berapa banyak himpunan bagian dari B? Ya tinggal 2 pangkat N dari rumus. Ya, maka 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak
6 kali, yaitu 64. Selesai. 128, Pak. Hasilnya. Oh, salah ya, Pak Sol. 64 ya 128. Oh ya, 64 ya. Oke, Pak Sol cek yang ini ya, yang A. Kan ada 8 tuh, bener nggak sih? Berarti ini N-nya ada berapa nih? N-nya ada 3. 8. Ya enggak? Maka 2 3. pangkat N. 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. 8. Sama ya dengan yang pasar pakai kurung-kurung begini, totalnya ada 8. Jadi ketika diminta berapa banyak himpunan bagiannya, kamu pakai rumus 2 pangkat N. Ya, N-nya adalah banyaknya. Pak, saya lupa. Oke, pasar kasih plesetan rumusnya. Kalau pasar biasanya ngajarin ke kakak kelas kalian kemarin waktu kelas 7, ingat nama hewan yang menyengat dan memiliki rasa yang manis. Hewan apa? Menghasilkan saripati yang manis dan berobat. Lebah. Lebah bahasa lainnya apa kata lainnya selain nama lebah? Tawon ya, tawon. Bahasa tulisnya gini. Tawon. Nah, apa tawon? Ini apa nih bahasanya? Tu itu berapa? Tu itu berapa? Bahasa Inggris? 2. Ini E-nya dipakatin. Nah, gitu. Tu. Tawon. T-nya T-won. Tawon. Nah, tawon itu tu itu 2, N-nya paksa-paksain jadi pangkatnya. Ingat ya, ketika menentukan jumlah himpunan bagian, ada berapa banyaknya pakai rumus tawon. Itu ya. Tawon. Dari kata TWU itu 2, N-nya adalah pangkatnya. Ingat N-nya adalah tanyanya himpunan bagian. Oke, itu ya. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Cukup? Nah, jadi yang pertama adalah tadi Pak Sor menjelaskan tentang himpunan bagiannya. Apakah dia bagian dari si A atau si B? Tinggal dicek anggotanya ada semua enggak, ya. Kalau ini tentukan dulu anggotanya, baru kamu bisa cek. Nah, kalau ini jumlah saja. Ketika menekan berapa jumlahnya, boleh kamu pakai manual seperti ini, yang sebelah kiri, boleh pakai rumus tawon atau 2 pangkat N. Ingat, N-nya adalah, dicek dulu anggotanya ada berapa. Kayak B nih, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ada 6, maka N-nya 6. 2 pangkat 6, bukan 12, tapi 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2-nya sebanyak 6 kali ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa ini? Ini kalau kalian buka buku paketnya, sebenarnya luar biasa buku paket ya. Itu banyak sekali. Kamu coba cek di halaman 93 yang pegang. Nah, Pak pusing bacanya, udah perhatikan yang Pastor jelaskan di depan. Maksud dari halaman 93. Itu segitiga Pascal, Pak. Nah, tadi Pastor di awal, ada yang tahu segitiga Pascal nggak? Oke, Pastor sudah siapkan segitiga Pascal. Seperti piramid ya. Segitiga seperti itu ya. Nah, dalam segitiga Pascal itu angka yang di samping kiri dan kanan ujungnya adalah angka 1 semua. Ya enggak terlihat ya, 1 semua ya. Kemudian angka yang di tengah-tengahnya nih, setelah 1 ini barisan ini nih gimana caranya? Pastor sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat segitiga Pascal. Perhatikan ya. Nanti khawatir ketika Pastor ada pertanyaan tentang segitiga Pascal, tentang himpunan bagian, kamu lupa cara menentukan segitiga Pascalnya. Nah, caranya gini. Pertama angka 1 dulu di ujung di atas. Kemudian di bawahnya 1 lagi. 1 dan 1. Nah, seperti ini ya. Awalnya seperti itu. Kemudian ya sampingnya 1 lagi. Ujungnya juga 1 lagi. Cuman tengah ini. Oh ini ke tengahnya nggak bisa diisi ya. Tengah yang ini nih. Ini udah nggak bisa diisi. Cuman 1 dan 1. Nah, kalau yang ini bisa. Yang baris ketiga ini bisa. Caranya adalah hasil jumlah tengah-tengah antara ini nih. Jumlahin. Berapa hasilnya? Angkanya jumlahin. Berapa? 2. Makanya yang baris ketiga itu angka segitiga Pascalnya adalah ini nih. 1, 2, 1. Kemudian baris selanjutnya, baris keempat. Sama ujungnya 1. Ini jumlahin berapa? 3 ya? 3. Ini jumlahin berapa? 3 juga ya. Ujungnya 1 lagi. Makanya ini 1, 3, 3, 1. Selanjutnya adalah 1. Jumlahin lagi, jadinya 4. Jumlahin lagi, jadinya 6. Jumlahin lagi, jadinya 4. Ininya juga 1 lagi. Terus kayak gitu. Ini 1, jumlahin lagi jadi 5. Dan jumlahin lagi jadi 10. Jumlahin lagi jadi 10. Jumlahin lagi jadi 5. Ini 1. Nah, seperti itu ya.
Pastor buat jelaskan sampai sini ya. Silakan coba lagi sama. Sama ya. Itu cara membuat segitiga Paskal. Terus bagaimana cara menggunakan segitiga Paskal ini dalam materi himpunan bagian? Pastor jelaskan ya cara penggunaan dari segitiga Paskal ini dalam materi himpunan bagian. Kamu perhatikan soalnya. Himpunan A ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, kalau ini berapa angka nih? Kalian contoh yang himpunan A. 1, 2, 3 saja ya. Kalau kamu dibuat angka 1, 2, 3 ini himpunan bagian, ternyata ada 8. Ada angka 1, 2, 3. Pertama, yang kedua ada 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kemudian yang ketiga 1, 2, 3, ada 3, kemudian 9, 0. Nah, kalau kamu diminta untuk membuat himpunan bagian, itu banyak kan? Kalau 1 sampai 8. Pertama, ya kebayang sendirilah, Pastor juga ngitungnya kayaknya butuh setengah jam nih untuk menyelesaikan kalau Pastor diminta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 untuk ditentukan anggota himpunannya. Nah, di sini di soalnya perhatikan berapa jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 5 anggota. Nah, 5 anggota. Ya, caranya adalah kamu perhatikan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ada berapa jumlah anggotanya? Ada berapa? Awas, ada berapa? 8. Oke. 8. Ada 8. Jumlahnya ada 8. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah kamu perhatikan segitiga Paskal ya, yang ada angka 8-nya yang mana? Yang baris keberapa atau baris yang kemana? Yang ada angka 8-nya. Garis Yang terakhir. Nah, yang ada angka 8-nya yang ini ya. Ya, cara penggunaannya gitu ya. Jadi ketika himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anggotanya 8. Berapa jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 5 anggota dan seterusnya sampai E? Itu kamu cek di segitiga Paskal yang ada angka 8-nya yang ini ya, yang baris ini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 urut tuh. 1. Kalau di sini boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama aja kan. Cuman baris ini yang ada angka 8-nya. Oke, setelah kamu tahu, berarti yang ke atasnya nggak kepake ya. Nih, baris dari sini ke sini itu nggak kepake. Kamu hanya baris ini aja yang bisa dipakai. Ya, yang ini ya. Oke. Berarti karena sesuai dengan jumlah anggotanya. Jadi yang ini yang kamu pakai. Yang ke atasnya nggak usah dipakai. Nah, terus bagaimana cara penggunaannya? Perhatikan. 5 anggota. Oke, Pastor jelaskan bagaimana cara menentukan 5 anggota. Oke, Pastor butuh space yang di bawah ini, Pastor hapus dulu. Oke. Cara menentukannya adalah mudah banget. Kamu tahu bahwa tadi dalam suatu himpunan ada yang namanya roh, jiwa yang dilihat, yaitu namanya himpunan kosong ya. Jadi yang pertama yang di sini ada angka 1 itu adalah ya, adalah namanya himpunan kosong. Kamu pasti tahu ya, tadi himpunan kosong jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Himpunan kosong di sini? Ada 1. Maka angka 1 pertama di sini disebutnya himpunan kosong. Yang jumlahnya cuma 1. Nah, setelah kosong itu adalah himpunan yang memiliki berapa anggota? 8. Oh, bukan 8. Yang memiliki berapa anggota? Yang memiliki 1 anggota. Ini 8 ini himpunan yang hanya 1 anggota. Paham nggak? Jadi yang memiliki 1 anggota itu cuma ada 8 nantinya. Nah, yang 28-nya berarti yang 2 anggota. Gitu loh. Yang 56 berarti yang terusnya 3 anggota. Jadi pertanyaannya berapa himpunan bagian dari A yang 1 sampai 8 ini, 1, 2, 3, 4, yang memiliki 2 anggota? Ada berapa? Ada 28. Ada berapa anggota yang memiliki 1 anggota? Ada 8. Ada berapa yang memiliki 3 anggota? Ada 56. Nah, yang 70 berarti untuk yang 4. Yang 56-nya untuk yang 5. Yang 28-nya untuk yang 6. Ya, yang 8-nya untuk yang 7. Nah, terakhir di ujung 1 adalah yang untuk
8 anggota. Yang 8 anggota ya diri sendiri yang ini nih. Ini kan 8 anggota nih. Ada 1 sampai 8 itu cuma ada 1. Ini yang 8. Jadi pas ulangi, angka 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 81 ini digunakan untuk apa? Untuk jumlah anggota setiap yang diminta. Yang himpunan kosong ada 1. Yang memiliki 1 anggota ada 8. Yang memiliki 2 anggota ada 28. Yang memiliki 3 anggota ada 56. Yang memiliki 4 anggota ada 70. Yang memiliki 5 anggota ada 56. Yang memiliki 6 anggota ada 28. Yang memiliki 7 anggota ada 8. Yang memiliki 8 anggota ada 1. Nah, pertanyaan di sini adalah yang memiliki 5 anggota berarti ada berapa? 56. 56. Nah, ada 56 loh. Kamu bayangkan. Pak. Ya. Bapak, tapi 56 ada yang 3 anggota juga, Pak. Iya. Ya, jadi benar 5 anggota 56 itu jumlah untuk yang 56 untuk yang jumlah anggota yang 5 baik yang 3 anggota juga sama. Sama kayak yang 1 anggota dan 7 anggota itu sama-sama 8. Nah, gitu ya. Oke. Jadi angka-angka itu kamu urut dulu ya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Miliknya yang anggotanya sesuai dengan ini. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Ini nomor A ada yang tanyakan dulu nggak? Pasal cuma nanya cuma 1 ya. Yang A itu cuma 5 anggota itu ada berapa? Lengkapnya di baris ini ya. Ketika diminta 7 anggota ada berapa? Ada 8. Seperti itu. Oke, yang B, minimal 3 anggota. Kalau minimal 3 anggota, 3-nya ikut nggak? Halo? Minimal yang memiliki 3 anggota, 3-nya ikut nggak? Halo? Pencet apa ya? Recording. Partisipan gitu loh. Oh, udah Cek. itu udah. Awas, Udah. record. Untung aja. Oke. Jadi pas buka lewat handphone juga ya. Tadi kayaknya mati sendiri nih. Oke, pas lanjut ya. Masih ke-record ya? Masih dengar suara? Masih terdengar suara pasar ya? Baik, masih ter-record. Jadi nanti bisa digunakan. Oke, lanjut ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Tadi yang 5 anggota, yang ada 56. Oke, nanti Pak jelaskan lagi kok. Ada contoh lagi kalau nanti buat. Pak, kok 5 anggota ada 56 sih, Pak? Maksudnya kayak gimana? Oke. Contohnya gini deh. Pas balik lagi ke sini deh. Nih, ini 1, 2, 3. Ya. Kalau 1, 2, 3 kan berarti ada berapa anggota nih? Ada 3 ya. Berarti segitiga Pascalnya itu yang kamu ambil adalah, baik kita buat dulu ya. 1, 1, 1, 1. Putus. Oh, putus-putus ya. Masih putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak? Putus, Pak. Putus, Pak. Suara Bapak. Oh iya sih. Enggak. Coba ulang lagi, Pak. Enggak ada. Tadi putus-putus soalnya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Cek, putus-putus nggak? Enggak jelas kok. Jelas. Enggak. Oke. Udah jelas. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini segitiga Pascalnya di sini ya. Nih. Saya jelaskan untuk yang nomor contoh yang pertama tadi. Ini kan angkanya 1, 2, 3, totalnya ada 3 anggota ya. Maka kamu ambil yang ada angka 3-nya kan. Sama kayak tadi 8. Nah, di sini adalah yang angka 3-nya itu yang ini ya. Ya kan? Nah, berarti 1, 3, 3, 1 ya. Maka angka 1 ini adalah untuk jumlah anggota yang himpunan kosong. Di sini benar nggak jumlah himpunan kosong ada 1 nih, yang 4. Betul kan? Kemudian yang 3 ini untuk yang 1. Coba kamu cek, yang 1 anggota yang di sini jawabannya ada berapa? Ada 3 kan? Kemudian yang ini 3 lagi untuk yang 2.
Yang 2 anggota ada berapa? 1, 2, 1, 3, 2, 3 ada berapa? Ada 3 2. juga. 3. 3. Ya juga. Ini ada 3 nih. Nih. Katanya 2 anggota ada 3. Iya ada 3 kan, yang 2 anggota. Makanya 1, 3, 3, 1 itu seperti itu. Nah ini yang terakhir 1 untuk yang 3 anggota. Tahu nggak 3 anggota yang ini nih? 1, 2, 3 itu ada 3 anggota gitu loh maksudnya ya. Jadi ada 1. Nah, maksud Pak Asro adalah ketika angkanya banyak seperti ini ada 8, apakah kamu mau membuatnya seperti ini? Manual. Ketika diminta berapa yang memiliki 2 anggota? Ya kamu bikin manual seperti ini kan kamu pasang-pasangin loh. 1 dan 2. 1 dan 3. 1 dan 4. Pasar juga malas maksudnya. Apalagi diminta yang 5 anggota. Oh yo, 5 anggota. 1, 2, 3, 4. 5 kan 5 anggota kan ya. Terus berapa lagi yo? 1, 2, 3, 4. Jangan 5 lagi udah ada. 6. Kan 5 anggota. Kemudian lagi berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 7. Ya enggak? Totalnya ada berapa? 56. Pasar 3 aja udah puyeng. Ya kan? Jadi caranya yang tadi dok kayak gimana? Caranya begini, angka-angka yang gitu ya Pascal, kamu ambil lebih praktis. Gitu. Oke. Oh, ngambilnya Pascal yang bawah, Pak. Karena ini ada 8 anggotanya. Oh, Ini ada masih 8. banyak. Pasti sengaja Oh, karena di situnya Pascalnya ada 8 gitu. Tiga apa sebanyak. Kalau mau lanjutinnya 1, 9, berapa nih? 36, 84, Itu 100. Itu gara-gara ada 8-nya aja kan di Pascal. Ya, karena ada 8 ini sebenarnya banyak password potong cut di pen. Nah, aplikasi pen password potong sampai 8 aja. Ya, kalau lanjutin sampai miliaran juga bisa. Kertasnya nggak muat tapi. Ya nggak, buat nulisnya. N-nya 8 terus Ya. 5 sama 8 gitu. Apanya 5 sama 8? Itu jadi 56 gara-gara kenapa? 56 ini nih. Kamu lihat nih angka 1 nih. Tahu lihat? Hah? Ya lihat. Angka 1 ini untuk himpunan kosong. Berarti jumlahnya ada kosong. Ada 1 jumlahnya. Ini angka 1, 8, 26 sampai 1 ujung ini jumlah. Oh. Ya, himpunan kosong jumlahnya ada berapa? Ada 1. Himpunan yang memiliki 1 anggota ada berapa? 8. Himpunan yang isinya 2 anggota ada berapa? 28. Himpunan yang isinya 3 anggota ada berapa? 56. Dan seterusnya. Himpunan yang isinya 7 ada berapa anggota? 8. 8. Himpunan yang isinya 8 ada berapa? Ada 1. Itu tinggal dihitung aja kan dari apa ya? Kurungnya. Nggak usah. Oh, kurung ininya 8 ini. Iya. 8 angka ini hitung itu untuk menentukan angka ininya loh. Nah, ini. Kamu jangan salah pilihnya. Kan banyak tuh. Nah, ini kamu ambil ininya aja. Yang ada angka 8-nya nih, ini 8 ini. Ya. Kan banyak nih. Kalau ini kan 17, berarti nanti kamu cek kalau jumlahnya ada 7. Jangan ini tapi ya. Kalau ini yang 6, jumlah anggotanya yang ada 6. Makanya ini yang jumlah anggotanya ada 3, yang ambilnya yang 1, 3, 3, 1. Ya. Oke, selanjutnya ya. Memiliki 3 anggota. Minimal. Kalau minimal 3 anggota, angka yang memiliki 3 anggota boleh ikut nggak? Boleh ya? Boleh. Minimal. Berarti yang 3 anggota tuh ini ya. Berarti ya. ini, yang 5, Pak. Ini ya. Iya, ke atas. Berarti 56, ya kan? 56 56, 28, 70 tambah 56 tambah 28 tambah 8 tambah 1. Nah, berapa tuh? Tolong hitungin. Ayo. Ada yang mau menghitung? Tar. 56, 70, 56, 28, 8, dan 1. Saya pakai kalkulator. Biar cepat. 56. Kalkulatornya sekolah nggak? 70 tambah 56 tambah 28 tambah 8 tambah 1. 219, Pak. Ya, jadi totalnya adalah 219. Nah, kalau kamu dibikin seperti ini kurung-kurung ya lumayan ya 219 kan.
Pas mah nggak mau. Ya kan? Kemudian maksimal 3 anggota. Kalau maksimal 3 anggota, 3-nya ikut nggak? Ini ikut. Ikut. Masa Ikut, Pak. Ikut. Oke, berarti 4, 5, 6, 7, 8-nya ikut nggak? Enggak. Berarti kalau maksimal itu ini ya dari yang bawah ya. 1 tambah 8 tambah 28 tambah 5, 6 ya. Yang ini ya, yang dari bawah ya, dari bilang kosong, yang 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Seperti itu ya, karena maksimal 6. Nggak boleh yang anggotanya 4, 5, 6, 7 nggak boleh. Berarti totalnya ada berapa ini? 1 tambah 8 tambah 28 tambah 5, 6. Yaitu 93. Oke. Bahasanya lagi ada kurang dari 3 anggota. 3-nya nggak ikut. 3-nya ikut, tapi yang ikut 1, 8, dan 28. Hanya maksimal yang 2 anggota aja ya, yang 28 ini. Jadi totalnya adalah 37. Lebih dari 3 anggota, berarti 70, 5, 6, 28, 8, dan 1. Ya udah, ini dikurang 56 nih, berapa nih? 219 nih. Kalau mau hitung ini, hitung manual aja. 70, 56, 28, 8 tambah 1. Berapa? Berapa? 100? Mungkin 63 ya? Ini ya. Oke, 163 ya? Bener ya? Oke. Ternyata materi ini memang banyak loh yang dikeluarkan di tes-tes ujian dan terutama ujian sekolah ya. Ujian nasional dulu sering banget keluar. Oke, suara Pak Asor jelas nggak? Cek suara dulu, takut putus-putus. Jelas. Ya, jelas ya. Jadi paham ya? Ketika diminta 5 anggota, ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 56. Oke, Pak Asor contoh lagi setelah ini. Nah, himpunan P ada berapa anggota dulu nih P-nya? Silakan. 6. Ada 6. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini ada 6 anggotanya ya. Maka N-nya 6. Maka dari segitiga Pascal ini mana yang kamu ambil? Coba sebutkan angka-angkanya. Yang mana yang kamu ambil? Itu Pak ada 6, 15, 20, 15, 6. Ya, yang ambil Tapi ini kan, tuh, ya kan? Yang ada angka 6-nya kan? Iya. Jadi jumlah anggota itu untuk menentukan angka yang pada segitiga Pascal yang kamu ambil yang baris keberapa, yang ada angka 6-nya. Kalau tadi kan yang ini kenapa yang diambil 8, yang paling akhir karena jumlah anggotanya ada 8, 1 2 3 4 5 6 8. Ya, sesuai kebutuhan. Ini jumlahnya P-nya ada 6, 1 3 5 7 11 9 11 itu ada 6. Maka ambil yang ini. Oke. Baik. Berapa banyak himpunan bagian dari P? Oh, ini materi yang sebelumnya yaitu tawon. 2 pangkat N. Kalau hanya menanyakan berapa banyak himpunan bagian ya, berarti 2 pangkat 6 ya. Yaitu 64 ya. Berapa banyak himpunan bagian dari P yang memuat 4 anggota? Ayo. 4 anggota berapa? Yang mana? 1 1 sama 6. 3. Oh, 1 sama 3. Enggak. 20, 6 20, 15 tambah 15 tambah 20. Enggak, ini yang ditanyakan berapa banyak himpunan bagian dari P yang memuat 4 anggota saja. 20. 20 ya. Ini yang kosong ya. Ini yang 1. Ini yang 2. Yang 3. 15. Yang 4. Oh iya, dari kosong. Nah, ini yang 4 anggota. Ingat ya, yang muat anggota ini yang ini. Ingat, dari yang kosong. Maka jawaban dari pertanyaan yang B, yang memuat anggota totalnya ada 15 ya. Ada 15. Seperti itu. Ingat dari yang kosong. Pertanyaan yang C. Ini tadi ya 2 pangkat N ya. 2 pangkat 6. Itu 64. Ini ada 15. Ya. Berapa banyak himpunan bagian dari P yang memuat kurang dari 4? 1, 6, 15, 20. Ya, 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20. 15-nya jangan diikutsertakan karena 15 yang di sini itu yang memuat anggota ini kan
kurang dari 4. Berarti jangan diikut kata 4. Jumlahnya adalah Oh, yang sama jadi nggak boleh ya, Pak? yang mana? Yang sama terus tapi ditanya gitu nggak boleh kan? Ya kalau kurang, bahasanya kurang dari. Lebih dari. Lah itu kok 15-nya masih ada, Pak? 15 mana ini? Ya, Itu iya. ada yang Ini, Oke, ini kan 15 ini itu bukan 4, tapi 15 ini adalah yang memiliki 2 anggota. Ini kan Boleh yang kan? Iya boleh, ini kan kosong. Ini kan 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Ini kan 4 anggota 15 di sini. Iya, iya. Nah, yang diminta kurang dari 4. Yang kurang dari 4 kan ini nih, yang merah nih. Nah, ini kurang dari 4 nih. Tambahin semua. Kalau yang 6 dan 1 itu lebih dari 4. 6 tambah 1 yang di ujung ya. Gitu. Jadi ada jumlah yang sama. 15 sama 15 ini bukan 4 semua ya, tapi 15 yang merah ini untuk yang 2 anggota, 15 yang biru untuk yang 4 anggota gitu. 6 juga ada yang 2 itu. Tapi yang buat 1 anggota sama yang buat 5 anggota ya. Tanyakan dulu silakan segitiga Pascal. Sebenarnya mudah ya. Yang penting tahu bagaimana cara menentukan angka dalam segitiga Pascal ya. Nanti dikasih soal nggak di GC? Iya, tentunya dikasih. Pertama tentang apakah himpunan bagian atau bukan. Kedua, jumlah himpunan bagian, 2 pangkat N, tawon, seperti soal yang A. Kemudian, tentukan yang 5 anggota yang tadi ya. Yang ini nih, yang berapa yang 4 anggota, kemudian yang kurang dari anggota, seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan silakan. Jadi himpunan bagian hanya itu ya, hanya 3 pembahasan. Kamu diminta untuk menentukan apakah anggota bagian atau bukan. Kedua, jumlah anggota, tawon, 2 pangkat N. Ketiga adalah menggunakan segitiga Pascal. Untuk yang dicari yang 5 anggota itu ada berapa, yang 3 anggota ada berapa, yang kurang dari 4 anggota itu berapa, atau yang lebih dari anggota itu berapa, seperti itu ya. Yang penting tahu segitiga Pascal ini, kamu cara membuatnya tahu. Ya, tadi Pak sudah jelaskan cara membuat segitiga Pascalnya, dan cara mengambil angkanya gimana berdasarkan jumlah anggota. 6, ya berarti yang ada angka 6-nya. Ambil tuh angka baris yang ada angka 6-nya. Kemudian diartikannya begini ya, dari kosong dulu, kosong, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota. Ketika mana yang memuat 4 anggota yang ini, yang biru. Yang kurang dari 4 ya sebelumnya. Yang lebih dari 4 ya setelahnya itu 6 dan 1. Seperti itu ya, urutnya begitu. Kalau minimal, Pak? Ya, minimal Kalau berapa? yang minimal, Kalau minimal 4 anggota itu berarti 4-nya ikut. oh, iya. Berarti minimal 4 anggota, berarti 15, 6, dan 1. pas 1. Maksimal 4 anggota, berarti 1, 6, 15, 20, 15-nya ikut. Maksimal. Karena ini 6, 1, dan di ujung itu buat 5 sama 6 nggak boleh. Jadi kalau maksimal 4-nya ikut, tapi 5, 6-nya jangan. Kalau minimal 4, mulai dari 4, kemudian 5, 6. Seperti itu ya, minimal itu. Jadi kalau minimal itu 1, 6, 15 ya, Pak? Ya, 1, 6, 15, 20, 15. Minimal 4. Kalau maksimal 4, salah tuh. Iya. Minimal 4, berarti 15, 6, 1. Ya kan? Kalau Iya. maksimal 4, 1, 6, 15, 20, 15. Seperti itu ya. Karena maksimalnya 4. Tuh. Oke. Nah, ada tanyakan dulu sebelum masuk ke sini. Nah, tadi himpunan bagian. Ini sebenarnya udah dipelajarin. 1 dan 2 ini, irisan dan gabungan. Yang kemarin yang cari yang sama, yang atau itu. Oke. Pak Solar, sempatkan waktu untuk ambil yang operasi irisan dulu nih. Himpunan yang beririsan A, sama kan U kebalik ya. Ini kan dan, ya kan? Dan. Ingat nggak kalau irisan itu cari yang apa? Dan itu. Irisan himpunan A dan B yang ditulis A irisan B, ini cara bacanya irisan, ya. Dan itu irisan. Adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota yang sama antara himpunan A dan B. Gampang. Cari yang sama aja. Itu namanya irisan. Coba A dan B. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5, 7. Tentukan A irisan B. U kebalik ya irisan ya. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Itu namanya irisan nih jawabannya nih. Kenapa irisannya 2, 3, dan 5?
Karena 2 dan 35 itu anggota yang sama-sama antara himpunan A dan himpunan B ada juga gitu. Sama-sama ada. Oke, tanyakan dulu tentang irisan, silakan. Bisa? Itu Irisan? mah sama aja pakai yang minggu kemarin Bapak. Ah, iya, tapi harus ingat ya, itu irisan ya operasinya ya. Oke, lanjut. Mana irisannya A dan B? P, Q, P, Q, P-nya nggak ada ya? QRS. Ya, C dan D. C dan D. TU. TU, Tata usaha, TU. TU. Terus B dan C. Yang samanya aja. S. B dan C S-nya aja ya. Yang samanya B dan C S aja. Kemudian B dan D. Gak ada. nggak ada. Berarti kalau ditanya nggak ada, berarti himpunan kosong. Karena nggak ada sih kosong gitu ya. Jadi nggak ada kosong. Bentuk begini sama. Coba tentukan irisannya. Yang penting kamu tahu dulu anggota ini nih. Anggota bilangan asli ganjil antara 1 dan 15. Asli 3, 5, 9, 11, 13. Bilangan asli antara 2 dan 10. Duanya ikut ya. Tapi duanya ikut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10-nya jangan ya. Bilangan asli antara 6 dan 12, 12-nya ikut. Dan 6-nya. 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12. atau dari 6 sampai 12 ya. Kalau ada tanda dua-duanya gitu ya. Oke. Baik, kita cek apakah ada irisan A dan B? Berapa? Ada. Apa aja irisan? 3, 5, 7. 3, 5, 7. 5, 7, 9. Udah. Oh ya, 9. Irisannya adalah 3, 5, 7, 9. Mudah banget ya irisan ya. Tinggal cari yang sama aja. Tapi ingat artinya cari yang sama. B dan C. Bapak, saya mau nanya Pak. Ya. Terus sisanya gimana Pak? Ya nggak diminta. Sisanya bukan jawaban. Biarin aja. Karena diminta yang Itu Pak kalau yang lingkaran ya Pak? ini lingkaran. Minta hanya sisa itu. Nah kalau ini minta yang sama aja. Oke. B dan C. Yang samanya adalah 6, 7, 8, 9. Ya kan? Jadi jawaban antara B dan C adalah 6, 7, 8, 9. Oh, gampang banget ya. Silakan tanyakan. Saya. Nah, terus yang kedua adalah gabungan. Sama kayak kemarin, gabungan itu adalah atau. Atau itu ya anggota yang di E atau yang di B, dua-duanya dimasukkan. Dalam ini U itu ini namanya operasinya gabungan. Gabungan itu ya bahasanya digabungkan aja. Gabungan himpunan A dan B ditulisnya A, U seperti ini adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan persekutuan atau gabungan A dan B. Jadi A dan B-nya digabungkan gitu ya, persekutuan itu seperti itu ya. Contoh 2468, 2357. Diminta tentukan A gabungan B. Gampang banget, tinggal digabungkan saja. Tapi ingat, dalam menentukan himpunan tidak boleh ada anggota yang sama. Jadi kalau yang sama Banyak satu kali aja dong. satu kali aja. Oke, 2. Ada 2 ya, cukup sekali sudah ada 2. 3 ada 3. 4 sudah ada 4. 5 5. 6 6. 7 7. 8 8. Ini digabungin aja. Nah, gampang ya, karena himpunan gabungan maka semua anggota yang di A atau yang di B ditulis semua anggotanya. Cuman semua itu yang double sekali aja. Gampang ya? Oke, bilangan asli yang kurang dari 9. Berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua faktor dari 10. 1, 2, 5, dan 10. Faktor itu yang kalau dikalikan isi 10. bagi 10. 1 kali 10, 10. 2 kali 5, 10. Jadi semua faktornya 1, 2, 5, 10. Kalau kamu bingung ya 1 sama 10 ya kan? 2 sama 5 gitu kan ya. Hanya kalikan hasil 10 kan?
Makanya 1, 2, 10. Seperti itu ya. C, bilangan ngerti. ganjil yang kurang dari 10 yang habis dibagi 3. Bilangan ganjil yang kurang dari 10 yang habis dibagi 3. 1 ganjil nggak? Ganjil. Ya. Tapi bisa dibagi 3? Bisa. Ya. Bisa. 3 ganjil? Ya. Ya. Nah, bisa dibagi 3 ya. 6 ganjil? Enggak. Oh, bukan. Enggak. 5 ganjil? Iya, tapi nggak bisa dibagi Nah, 3. mana ya? 7 bukan ya. Dan 9 aja ya. Jadi cuma ada 3 dan 9. Oke, kita cek digabungkan ya. Cara menggabungkannya cari yang A gabungan B. Ya, kalau A gabungan B, anggota A-nya kan 1 sampai 8 ya. Tulis semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang enggak ada apa? Yang belum ada? A gabungan B. A sama B. A sama B. A sama B. 10. A dan B. Halo, dengar nggak? Kamu ditambahin angka? Dengar, Pak. 10 ya. Karena A-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B-nya 1, 2, 5, 10. Pak, boleh nggak saya masukin 9, Pak? Nggak boleh. Ada nggak angka 9 antara anggota A sama B? Nggak ada. Nggak ada, jangan dimasukkan angka 9-nya. Karena enak nih ngurut gitu ya. Tinggal 9-nya aja masukin biar urut. Nggak boleh. Kita ikutin anggota A-nya 1 sampai 8, anggota B-nya 1, 2, 5, 10 ya. Masukin semua anggota A sama B aja. 9-nya jangan. Sekarang B gabungan C. 1, 2, 3, 5, 9, 10. 10. Seperti itu ya, itu gabungan ya. Jadi anggota aja yang kamu tuliskan, kalau memang tidak ada jangan dicantumkan. Seperti itu. Silakan tanyakan tentang gabungan. Gampang ya gabungan ya. Oke, lanjut. Operasi selisih. Selisih itu adalah artinya ya, artinya gampang banget nih. Ketika ada A kurang B, ini strip itu kurang, ini selisih, pengurangan. Ketika A kurang B, selisih himpunan A dan B ditulisnya seperti ini, cara penyimbolannya itu namanya selisih. Kamu cek himpunan anggota yang di A, ya, himpunan anggota A yang tidak ada di himpunan B, paham nggak? Anggota himpunan A yang tidak ada di B, contoh 1, 2, 3, 4, 5 anggota B, anggota A, 2, 3, 5, 7, 11-nya anggota B. Yang pertama adalah A kurang B nih. Berarti anggota A yang tidak... Nggak ada juga. Iya, sebentar. Udah. Bentar dulu. Masih kelihatan ya? Karena tadi keklik. Oke, masih kelihatan ya? Saya screen masih kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang tidak ada di B, angka berapa aja? 4. 1 dan 4 kan? 1 dan 4 kan anggota A yang tidak ada di B ya. Kalau 2, 3, 5 ada. Nah, ini pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Razi. Pak, kalau yang nggak adanya buat apa yang irisan? Di sini, adanya di selisih. Ya, Oh, itu jadinya dikurang ya, Pak? yang tidak ada. Iya. Oke. Kemudian B kurang A. B kurang A artinya anggota di B yang tidak ada. Nggak ada di A. Oh, ini kenapa A lagi nih? Anggota A yang tidak ada di ini B, maaf ya. Nah, Saya baru mau bilang, Pak. oh iya. Masuk A sama A. Anggota B yang tidak ada di A. Coba anggota B yang tidak ada di A apa? 7 sama 11. 7 sama 11 ini tidak ada di A. Maka 7 dan 11 jawabannya karena 11 tidak ada di A. Oke, silakan pahami dulu yang ditanyakan. Gampang ya? A kurang B berarti anggota A yang tidak ada di B, gitu aja artinya. Nah, silakan A kurang B, anggota A yang tidak ada di B. PQRSTU. Mana yo? R ada, ya kan? V, W, X, Y. B anggota A yang tidak ada di B. U ada, ya kan? PQ. Terus ST-nya ada nggak? ST. Sama ST ya.
Oke. Sekarang B, anggota B kurang A. Berarti anggota B yang tidak ada di A. WXY. Pastor caranya adalah yang samanya coretin dulu tuh. Nah, tinggal yang sisanya itu yang pertanyaannya apa? Kalau A kurang B berarti anggota A-nya ini sisanya nih. Bapak itu kok itu X kok kayak K sih, Pak? Oh iya sih. VX. X-nya begini tadinya tuh. X variabel gini ya. X begini nih. Ting, ting. Kayak aljabar kan, Pak? Iya, aljabar. Oke. Ada yang tanyakan silakan. Nah, yang ini sama aja ya. Pastor nggak perlu jelaskan ya. Yang penting kamu paham ketika A kurang B, ya anggota A yang tidak ada di B. B kurang A, berarti anggota B yang tidak ada di A. Kamu tentukan dulu anggota ininya masing-masing. Seperti itu ya. Terakhir. Ya, terakhir adalah komplement. Komplement itu sama kayak selisih, cuman awas nih, simbolnya A pangkat C. Atau kemarin adalah komplement A pangkat petik. Ya, tanda petik ya simbolnya. Komplement itu apa? Ketika ada A atau A pangkat C, itu artinya A komplement. Suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang tidak ada di A. Jadi anggota S yang tidak ada di A. Sama aja kayak selisih tadi. Contohnya nih, anggota S-nya 1 sampai 10, A-nya 1 sampai 5, B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan A komplement. Berarti anggota S yang tidak ada di A. B komplement, anggota S yang tidak ada di B. Coba tentukan yang A. Anggota komplement yang tidak ada di S apa nih? Anggota S yang tidak ada di A. A komplement. 6. 7, 8, 9, 10. Nah, 7, 8, 9, 10 ini anggota A yang tidak ada. Maaf, anggota S yang tidak ada di A. Jadi A komplement seperti itu ya. Anggota S. A pangkat C itu maksudnya apa sih, Pak? Jadi A pangkat C itu C-nya itu dari kata complement. Bahasa Indonesia adalah komplement. Nah, atau A pangkat petik kemarin itu komplement ya. Enggak. Jadi anggota apa yang enggak ada? Anggota S yang tidak apa? A komplement yang tidak ada di A. Kalau B komplement, anggota B-nya kan 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti anggota B yang tidak ada di S ya, atau anggota S yang tidak ada di B gitu loh. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Itu komplement. Anggota S yang tidak ada di B. Oke, tanyakan silakan untuk komplement. Sebelum pastor tutup. Mr. Heri sudah datang belum ya? Hari ini setelah pastor pada siapa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Miss Bufinka ya? Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri udah datang. Halo, Pak Heri. Belum. Oke, silakan sambil menunggu Pak Heri ada yang ditanyakan nggak tentang komplement? Barangkali pastor terlalu cepat. Atau contoh lagi? Contoh ya. Mana nih? Ya, Pak. Nah, bilangan caca kurang dari 8. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya enggak ya? Faktor prima dari 35. Ya, 1 kali 35 ya. Kemudian 5 kali 7 ya. Yang prima itu cuma 5 dan 7 ya. Kalau 1 sama 35 itu bukan bilangan prima. Mintanya faktor prima. Oke, berarti anggotaannya cuma 5 dan 7. Yang kamu pahami adalah materi ininya. A komplement. A komplement itu artinya tadi apa? Anggota S yang nggak ada di A. Yang tidak ada di A. Anggota S yang tidak ada di A. Oke, yang samanya coret dulu ya. Berarti yang samanya adalah 5 sama 7. 5 sama 7 kamu coret. Karena sama sih. Nah, yang nggak adanya berarti anggota S-nya yang nggak ada di A. Ya, itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Ya, silakan. Bapak, ini pangkat C itu sama dengan A petik ya, Pak?
Iya, boleh A pangkat C atau A pangkat petik dalam hal ini komplement itu ya. Oh, Kayak iya, kemarin itu yang diagram Venn itu. C-nya itu kata dari complement atau complement. Ingat ya, ketika komplement, A komplement anggota S yang tidak ada di A. Cek anggota S mana yang tidak ada di A. B komplement anggota S yang tidak di B. Cek anggota S mana yang tidak ada di B. Itu aja. Kalau selisih, A kurangi B anggota A yang tidak ada di B. B kurang A anggota B yang tidak ada di A. Kalau gabungan, tinggal digabungin aja angka-angkanya. Kalau selisih, kalau irisan, kamu tinggal cari yang sama. Ditanyakan silakan. Baik, pas tutup dulu ya. Ininya recordnya ya.